Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, hari ini hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi pendidikan agama Islam di kelas 8. Adapun materi pada kesempatan kali ini adalah bab ketiga, membahas tentang perilaku jujur dan adil. Setelah pembelajaran ini berlangsung, kalian sebagai peserta didik mampu mendefinisikan pengertian jujur dan adil. Yang kedua, memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan Quran surat At-Taubah ayat 119 dan hadis terkait dengan tepat, hadis tentang jujur dan adil. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh nyata jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai sumber. Dan yang terakhir, yang keempat, mengidentifikasi informasi tentang kesuksesan yang diawali dari sikap jujur dan adil dengan tepat. Baiklah, kita awali dengan tadarus Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Ayat ini berkaitan dengan perilaku jujur. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memiliki sifat jujur. Sebab jujur itu adalah kunci kesuksesan, kunci keberhasilan seseorang. Telah nampak di depan kita bagaimana sejarah Rasulullah SAW sehingga beliau sukses walaupun terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang apa adanya, keluarga beliau lahir dalam keadaan yatim piatu, tapi Rasulullah sukses meraih kehidupan yang gemilang, mampu membawa dunia ini ke alam yang ilmiah, alam yang penuh dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mampu menyebarkan ajaran yang lurus, ajaran yang benar, yaitu dinul Islam. Anak-anakku sekalian, Rasulullah SAW kuncinya adalah jujur, sehingga beliau di masa kecil pun digelari sebagai orang yang memiliki gelar Al-Amin, artinya yang maha jujur. Al-Amin artinya jujur, dan gelar itu pun diberikan oleh orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang yang beriman, karena panggilan Allah itu ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Kalau umum, ya ayyuhan nas,
wahai manusia. Kalau ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Jadi iman saja tidak cukup, dia harus meningkatkan lagi ke derajat yang lebih tinggi, yaitu bertakwa kepada Allah, ya kan? Sebab takwa itu adalah gabungan antara iman dan Islam. Wa kunu, dan hendaklah, ma'as shodiqin, kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ayat ini memberikan pelajaran yang berharga buat kita. Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, kita harus senantiasa bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan jujur. Sebab orang-orang yang soleh, baik dan jujur merupakan jalan pendidikan bagi manusia agar terjauhkan dari jalan yang menyimpang dan sesat. Sebab pergaulan itu amat sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Ya, ada pepatah mengatakan, bergaul dengan ulama laksana hidup di taman bunga, walau tidak memetik dia tapi harumnya terkena jua. Sebaliknya, bergaul dengan pencuri laksana hidup di tukang besi, walau tidak terpercik api tapi asapnya jadi daki. Nah, oleh karena itu amat sangat penting kita bergaul dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh, sehingga akan memotivasi kita untuk berperilaku yang sama. Nah, hikmah yang kedua, pelajaran yang kedua dari ayat ini, kejujuran dan kebenaran seberapapun kasarnya memiliki nilai di sisi Allah. Sebagaimana Allah SWT telah mengenalkan para nabinya yang maksum sebagai orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang jujur, orang yang lurus, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksum artinya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Para nabi selalu dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Ketika para nabi akan menyimpang dari kebenaran, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah seperti yang termaktub di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakta. Abasa wa tawalla, Rasulullah SAW bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika ada seseorang yang buta menghampiri Nabi. Jadi Nabi tidak berkenan ketika ada orang buta menghampirinya, padahal orang buta tersebut ingin banyak belajar tentang Islam kepada Nabi. Langsung ditegur oleh Allah. Nah, jadi para nabi itu maksum, ya. Nah, kita harus mampu mengambil contoh teladan dari para nabi dan rasul sehingga kita bisa meraih kesuksesan. Sekarang surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah ayat 8 ini adalah ayat perintah kepada kita untuk senantiasa berlaku adil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Bil qisti, menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
berlaku adillah. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, sebab karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah, kita lanjutkan. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikian mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian, mereka harus adil menerapkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat. Jadi dalam hal di pengadilan, ya, kita harus berlaku adil sesuai dengan proporsinya. Ketika salah, katakan salah. Ketika benar, katakan benar. Dan janganlah sekalipun itu berkaitan dengan sanak famili kita, ya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, kita membenci salah satu kaum, ya, salah satu umat, tapi ketika umat itu, kaum itu berlaku benar, sekalipun itu adalah di luar kita, sekalipun di luar dengan keyakinan kita, kalau mereka benar ya tetap harus kita katakan benar. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, sebab adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Coba kita lanjutkan pengertian daripada jujur. Apa sih itu? Apa itu jujur? Ya. Jujur adalah lurus hati dan tidak berbohong. Mengatakan yang semestinya. Ya, tidak berbohong. Ya, berbohong artinya mengatakan yang tidak semestinya. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk berlaku jujur, ya, seperti alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal jannah. Alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku jujur, sebab jujur, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, sebab sesungguhnya jujur itu yahdi ilal birri, akan membawa kamu kepada kebenaran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, kebenaran itu yahdi ilal jannah, akan mendorong kamu ke dalam surga. Sebaliknya, kalau kita berlaku bohong, maka akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan mendorong atau membawa kamu ke dalam jurang api neraka jahanam, ya. Kita harus senantiasa berlaku jujur, sebab kalau kita berlaku jujur, maka kita akan merasakan ketenangan, ya, akan merasakan kedamaian, karena tidak kita menampilkan apa adanya, bukan ada apanya, ya. Apa adanya yang ada di dalam diri kita, kita tidak tutup-tutupi. Dalil tentang perilaku jujur, surat At-Taubah ayat 119, sebagaimana tadi yang dibacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shodiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Yang ketiga, penerapan perilaku jujur. Kapan kita harus berlaku jujur? Jujur terbagi 3, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur pada hati sanubari kita. Jujur dalam perkataan artinya apa yang kita sampaikan harus benar-benar datangnya dari nurani kita. Jangan kita tutup-tutupi. Yang datangnya dari Allah, kebenaran yang datangnya dari Allah, kita harus katakan bahwa itu benar. Kulil haq walau kana murran. Hadis Nabi mengatakan, kulil haq, katakanlah yang benar itu benar. Walau kana murran, walaupun rasanya, walaupun pahit dirasakannya. Sebab pahit, kalau itu adalah jamu, maka akan menjadi obat buat kita. Walaupun manis, kita kata jadi sekalipun pahit, kalau itu obat, kalau itu jamu, itu akan membawa manfaat buat kita. Kulil haq walau kana murran. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat at-tabligh, menyampaikan. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh Rasul, kan? Sidik, jujur, amanah, terpercaya. Tabligh, menyampaikan. Rasulullah sampaikan, sekalipun itu pahit, sekalipun itu membuat dia membuat dia diintimidasi, membuat dia dicaci maki oleh orang-orang kafir, karena itu adalah hak kebenaran dari Allah, beliau sampaikan. Walaupun ketika saat itu orang-orang kafir sudah punya keyakinan menyembah kepada berhala, menyembah patung, Lata, Uzza, Manat, tapi itu kebenaran dari Allah, sampaikan. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah untuk berdakwah, mengajak orang-orang kafir Quraisy supaya dia ikut kepada dakwah Nabi, artinya meyakini akan keberadaan Allah yang mengajarkan ajaran tauhid, sekalipun itu pahit dirasakan. Sehingga cercaan, makian, hinaan yang beliau dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy, beliau tetap sabar menyampaikannya, sehingga dari kejujuran itulah beliau mendapatkan kesuksesan di dalam berdakwah. Perkataan, yang kedua perbuatan. Perbuatan maksudnya segala perintah-perintah dari Allah melalui perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi, kita ikuti. Di dalam menjalankan syariat yang berupa perbuatan dari Rasulullah, salat, ya kita kerjakan, di mana salat itu sudah dicontohkan oleh para nabi, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kita ikuti perbuatannya. Ya, jangan kita menyelisihi syariat, jangan kita menambah-nambah, ya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul, ya kita ikuti. Ya, kalau nambah-nambah namanya itu di luar bid'ah istilahnya, ya. Mengada-ada. Puasa misalkan kita 40 hari 40 malam, padahal Rasulullah tidak mencontohkan. Berarti kita itu tidak jujur dalam perbuatan. Dalam hati, ya. Perilaku jujur dalam hati artinya apa? Hati kita beretikat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus lurus karena Allah, ya. Jangan ada embel-embel, artinya ikhlas. Ya, ikhlas itu artinya
jujur dengan hati. Orang yang ikhlas itu dia jujur dengan hati. Sebab apa? Sebab Rasulullah mencontohkan seperti itu. Kita harus ikhlas, ya. Kerja itu harus ikhlas. Jangan diembel-embeli karena pengen sesuatu di luar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita beribadah, ibadah kita bukan karena Allah, tapi karena orang tua, karena guru. Ya, kalau ada guru baru kita sholat. Kalau nggak ada guru kita nggak sholat. Ada orang tua kita baru mau sholat. Kalau orang tua nggak ada kita nggak sholat. Berarti kita di situ tidak jujur hati kita, ya, membelakangi, menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk ikhlas, ya. Hati kita tetap harus karena Allah semua. Kerja ikhlas, ya. Kerja cerdas, kerja tuntas. Nah, selanjutnya jujur sudah. Sekarang perilaku adil, ya. Adil, apa itu adil? Adil artinya menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Menempatkan sesuatu pada proporsinya. Menempatkan peci ya di kepala di sini, ya. Tidak peci diletakkan di kaki, itu namanya tidak adil. Menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Adil itu tidak mesti sama. Artinya tidak mesti dalam jumlah, tidak mesti sama, ya. Adil itu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan profesional dan proporsional. Profesional itu artinya sesuai dengan kemampuan, proporsional sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan fungsinya. Misalkan seorang ayah, ya, seorang kepala rumah tangga, pasti dia berlaku adil kepada anak-anaknya. Tidak mungkin dia tidak adil. Contohnya begini, misalkan dia punya anak, yang satu di SD, yang satu di SMP. Bagaimana keadilan yang diberikan oleh orang tua? Tidak mungkin orang tua memberikan katakanlah uang jajan kepada anak SD dengan anak SMP sama. Misalkan yang satu dikasih 10.000, yang anak SD, anak SMP juga 10.000. Itu namanya tidak adil. Sebab tidak proporsional, ya. Proporsinya beda, fungsinya beda anak SD dengan anak SMP. Sebab anak SMP tentu kebutuhannya akan lebih banyak, ya. Adil itu tidak mesti harus sama dalam jumlah. Proporsional, sesuai dengan proporsi, sesuai dengan fungsinya. Anak SMP perlu transport, ya, perlu untuk untuk jajannya juga tidak mungkin sama. Untuk bayar ini, bayar itu, fotokopi, ya. Nah, jadi profesional dan proporsional itulah namanya adil, ya. Dalilnya mana? Dalil tentang perilaku adil yaitu tadi surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah itu adalah surat yang ke-5. Perilaku adil dalam keseharian. Perilaku adil kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada makhluk hidup. Nah, ini pembagian adil, ya. Dalam keseharian kita harus adil kepada Allah. Adil kepada Allah itu seperti apa sih? Ya, ketika Allah sudah memanggil kita untuk beribadah, ya kita tunaikan, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
marilah kita mengerjakan sholat, marilah kita menuju kepada kemenangan, kita segera kerjakan ya. Sebab dalam hadis dikatakan pernah suatu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mali afdol, amal apakah yang paling utama wahai Rasul? As-salatu ala qala, berkata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya ya. Itu adil kepada Allah. Salah satu contohnya ya, kita bersegera untuk menunaikan salat, jangan ditunda-tunda ya. Sebab pada hakikatnya setiap perintah dari Allah itu adalah untuk kebaikan kita sekalian, bukan untuk Allah. Allah tidak perlu persembahan dari hambanya. Allah sudah maha segala-galanya. Hakikatnya itu adalah kembali berpulang kepada diri kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan. Allah tidak memaksa ya. Sebab semua itu berpulang kepada diri kita. Kalau kita rajin dalam beribadah, berarti kita akan mendapatkan keberuntungan ya. Terus adil kepada diri sendiri ya. Adil kepada diri sendiri seperti apa? Ya kita harus adil kepada diri sendiri seperti gimana? Adil kepada diri sendiri ya, kita harus mampu menepati apa kebutuhan diri kita. Ketika kita sakit, berarti kita harus berobat ya. Ketika kita butuh istirahat, kita harus istirahat, jangan begadang melulu. Mata juga punya hak untuk istirahat. Itu adil kepada diri sendiri. Kepada orang lain ya, kita harus memfungsikan orang lain. Orang lain perlu apa? Perlu kebutuhan, perlu pembelaan dari kita, perlu bantuan dari kita ya, kita usahakan untuk membantu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita harus adil ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial, tergantungan dengan manusia yang lain, kita harus saling membantu ya. Dan kepada makhluk hidup pun kita harus berlaku adil. Contohnya kita harus mau menyayangi binatang ya. Tumbuh-tumbuhan kita siram, kita kasih pupuk. Binatang kita kasih apa? Kasih makan ya, sebab mereka juga punya hak untuk hidup ya. Rasulullah sebagai teladan kita, Rasulullah itu punya peliharaan kucing ya. Binatang kesayangannya itu namanya Musa ya. Kucing kesayangan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyakitinya. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah mau sholat, sorbannya dipakai tidur oleh kucing kesayangannya Musa itu. Bahkan Rasulullah tidak berani untuk mengambil ya. Tidak berani untuk mengambil karena sorbannya itu ditiduri oleh kucing kesayangannya, Masya Allah ya. Seperti itulah kita berlaku adil ya. Insya Allah sampai di sini dahulu. Nanti pertemuan yang akan datang kalian tonton, ini ada kisah kejujuran seorang gadis pemerah susu di masa sahabat Umar ya. Umar ibnul Khattab, ada seorang gadis pemerah susu yang sangat adil, di mana dia itu yang sangat jujur. Dia tidak mau mencampuri susu dengan air ketika pada saat itu para pedagang-pedagang udah mencampuri susunya dengan air, tapi dia tetap bersikukuh, dia jujur, tidak berani, karena itu sudah peraturan dari khalifah ya. Nanti itu pertemuan berikutnya. Sampai di sini dahulu perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, and comment. Ditulis dari pertama tadi halaman berapa? Dari halaman 29 ya, atau dari halaman 28 boleh ya, bab 3
28, 29, 30, 31, 32, 33 sampai halaman 33. Pertemuan berikutnya kalian menonton di YouTube tentang kejujuran gadis pemeras susu. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.